selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, jumlah pasien penderita demam berdarah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi terus menunjukkan grafik peningkatan setiap bulannya. Berkedok menjadi seorang perempuan cantik yang berprofesi menjadi tukang pijit panggilan, seorang pria di kota Mataram berhasil menipu puluhan warga yang ingin menggunakan jasa pijit online miliknya. Puluhan pasukan berkuda Direktorat Samapta Polda Nusa Tenggara Barat dikerahkan untuk menyalurkan bantuan paket sembako untuk warga terdampak COVID di wilayah terpencil. Bersama saya Huli Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, jumlah pasien penderita demam berdarah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi terus menunjukkan grafik peningkatan setiap bulannya. Dari data terakhir, total jumlah kasus DBD di 10 kabupaten kota mencapai 3.000 kasus yang terjadi selama 5 bulan terakhir. Tak hanya harus waspada pandemi COVID, resiko penularan penyakit lain seperti demam berdarah di musim pancaroba saat ini juga masih terjadi di daerah dan menunjukkan peningkatan. Di Provinsi NTB sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan, hingga bulan Juni tercatat kasus demam berdarah mencapai angka 3.000 kasus yang terjadi merata di 10 kabupaten kota. Ribuan kasus pasien penderita DBD tersebut dilaporkan terjadi selama 5 bulan terakhir mulai bulan Januari hingga bulan Mei 2020 dengan total jumlah kematian akibat DBD mencapai 13 orang. Dari 10 kabupaten kota yang ada, saat ini sebanyak 2 kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah merupakan jumlah tertinggi warga terjangkit DBD dengan rata-rata 20 hingga 30 orang per bulannya dengan rata-rata usia penderita usia anak dan usia produktif. Kalau sekarang ini rata-rata turun kecuali 2 kabupaten, Lombok Barat sama Lombok Tengah. Lombok Barat dan Lombok Tengah bulan ini dia naik lagi. Kalau naik lagi. Jadi kalau harusnya itu bulan Mei ini sudah mulai turun dan 8 kabupaten kota sudah turun kecuali 2 kabupaten ini yang naik. Lombok Barat tuh naik sampai 2 kali lipat. Lombok Tengah yang drastis naiknya 10 kali lipat. Dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran demam berdarah di daerah, pemerintah daerah saat ini terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih di lingkungan mereka agar terhindar dari risiko demam berdarah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Aktivitas layanan kantor Desa Dasan Baru, Kecamatan Lombok Tengah lumpuh total pasca disegel masa aksi yang menggelar unjuk rasa bantuan sosial sepekan lalu. Selain tidak bisa melayani masyarakat, kantor desa juga masih dijaga oleh warga yang bertahan menunggu kejelasan bantuan sosial COVID untuk mereka. Aksi penyegelan kantor desa oleh masyarakat Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, yang menuntut revisi data penerima bantuan sosial COVID di desa mereka masih berlanjut. Dampak dari penyegelan tersebut membuat aktivitas layanan kantor desa menjadi lumpuh total dan aparatur desa tidak bisa masuk kantor seperti biasa. Selain masih menyegel kantor desa, sejumlah warga juga masih memilih bertahan sambil menunggu aparatur desa memberikan informasi kejelasan bantuan sosial COVID yang mereka tuntut. Selain menuntut adanya revisi data bantuan sosial, masyarakat juga meminta aparatur desa untuk melakukan transparansi alokasi dana desa yang selama ini belum dilakukan. Memediasi persoalan. Kemudian kalau tidak bisa sama kecamatan, kami siap juga bernegosiasi melalui Pemda di Kota. Tapi sampai saat ini belum ada sama sekali. Belum ada. Lagi dan masyarakat sudah waktunya untuk menerima bantuan baik dari TPS 1, TPS Kemilang maupun DDBRT. Nah ini yang kemudian kita harus tuntaskan. Terkait dengan pelayanan kita lagi cari tempat untuk melayani masyarakat. Untuk menghindari konflik, saat ini pemerintah desa memilih mencari alternatif kantor sementara yang akan difungsikan sebagai kantor desa untuk memenuhi kewajiban pelayanan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Warga Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat mengeluhkan adanya pemotongan bantuan langsung tunai oleh pihak desa sebesar Rp150.000 per keluarga.
Meski dipotong untuk alasan pemerataan, namun warga menilai hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Realisasi penyaluran dana bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak COVID tidak seluruhnya berjalan mulus. Warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat menyatakan telah menerima bantuan BLT yang merupakan stimulan COVID tersebut sebesar Rp600.000 dalam 2 tahap pencairan. Namun, belakangan sejumlah warga yang menerima dana bantuan COVID tersebut menyatakan dana yang harusnya mereka terima berkurang antara 50 hingga 150 ribu per keluarga. Langkah pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak dusun karena alasan pemerataan dan akan diberikan kepada warga yang tidak masuk dalam daftar penerimaan bantuan COVID. Meski mengaku pasrah, namun warga tetap mempertanyakan peruntukan dari pemotongan dana tersebut agar dilakukan transparansi oleh pihak dusun. Kan ini BLT ini kan buat rakyat yang miskin kan, kenapa harus dipotong? Seharusnya kan kalau di atas itu menurunkan 600 dia kasih 600 itu ke kita, tidak usah dipotong lagi. Dalam masa pandemi saat ini, masyarakat tetap berharap agar jatah stimulan mereka jangan dikurangi karena cukup memberatkan bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah dan tidak bisa beraktivitas sejak wabah COVID terjadi. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara meminta tambahan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan alat pelindung diri untuk petugas dan penyelenggaraan pemilu sesuai protokol kesehatan COVID-19. Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang juga akan dilaksanakan di 7 kabupaten kota di NTB mulai dipersiapkan para penyelenggara pemilu di daerah. Di Kabupaten Lombok Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten saat ini tengah mempersiapkan pengadilan alat pelindung diri untuk perhelatan pemilu kada serentak pada bulan Desember mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan APD tersebut, KPU sendiri meminta tambahan anggaran logistik sebesar 2,9 miliar yang akan digunakan untuk membeli APD dan kebutuhan kesehatan lainnya untuk petugas dan penyelenggara pilkada nantinya. Permintaan tambahan dana tersebut sesuai dengan regulasi tahapan pelaksanaan pemilu di daerah yang diharuskan menerapkan standar protokol COVID-19 oleh KPU Pusat yang juga menyebabkan jumlah tempat pemungutan suara bertambah dari semula 550 menjadi 583 TPS saat ini. Bagaimana persiapan kita di daerah, khususnya di KNU, tentunya arahan-arahan dari pusat itu kita dengarkan. Kan syarat kesehatan COVID itu menjadi hal yang utama di pilkada yang sekarang ini. Itu jadi keharusan. Berdasarkan data resmi, jumlah anggaran pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Lombok Utara seluruhnya berjumlah Rp16 miliar yang diperuntukkan untuk seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2020 sampai 2025. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Berkedok menjadi seorang perempuan cantik yang berprofesi menjadi tukang pijit panggilan, seorang pria di Kota Mataram berhasil menipu puluhan warga yang ingin menggunakan jasa pijit online miliknya. Dalam aksinya, pelaku memasang foto perempuan cantik di aplikasi media sosial dan memasang tarif Rp100 hingga Rp150.000 per sekali kunjungan. Petualangan RH 30 tahun asal Mataram, seorang pria yang menyamar menjadi perempuan dengan berpura-pura menjadi tukang pijit panggilan akhirnya terbongkar. Pelaku diamankan tim Satreskrim Polresta Mataram karena laporan puluhan orang korban yang mengaku menjadi korban RH. Selain dilaporkan para korbannya, aksi pelaku menipu banyak panggilan juga dilakukan oleh seorang rekan wanita yang fotonya dipajang dalam profil aplikasi media online milik pelaku. Modusnya, pelaku RH beroperasi dengan memasang foto perempuan cantik di aplikasi media sosial miliknya dan menawarkan jasa pijat panggilan mulai Rp100 hingga Rp150.000 per satu kali kunjungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas mendata jumlah korban yang tertipu jasa pijit pelaku sudah mencapai 40 orang yang rata-rata merasa dibohongi oleh pelaku. Laporan dari seorang perempuan yang melapor kepada
Satreskrim Polresta Mataram terkait penggunaan profil foto korban di sebuah aplikasi micet, di mana foto yang digunakan tersebut digunakan oleh pelaku untuk menarik perhatian dari para laki-laki dengan modus menjual jasa pijat atau spa. Pelanggan-pelanggan itu tahu nggak kalau masnya laki-laki? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sudah berapa lama? Ya, kalau pakai foto orang ini baru 1 bulan. Kalau foto sendiri udah mungkin ada 1 tahun. Atas perbuatannya melakukan aksi penipuan dengan memasang jasa tukang pijat panggilan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Ratusan liter minuman keras tradisional disita aparat kepolisian sektor Keruak, Kabupaten Lombok Timur karena nekat dijual tanpa izin dan tidak mengindahkan larangan berkerumun di tengah pandemi. Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah masyarakat terus dilakukan petugas di sejumlah daerah dengan mengejarkan operasi penyakit masyarakat. Di Kabupaten Lombok Timur, aparat kepolisian sektor Keruak berhasil menyita ratusan liter minuman keras tradisional yang dijual bebas tanpa izin dan tidak mengindahkan himbauan social distancing. Sebanyak 200 liter miras tersebut disita dari para penjual dan juga para pemuda yang tengah berpesta minuman keras di sejumlah titik berkumpul masyarakat di wilayah Kecamatan Keruak. Selain menyita ratusan liter miras, petugas juga mengamankan pedagang miras dan hanya dilakukan pendataan dan diberikan peringatan agar tidak. Beberapa tempat yang terindikasi menjual miras maupun sekelompok warga yang melakukan pesta miras. Operasi keamanan dan ketertiban masyarakat akan terus dilakukan petugas untuk menjamin rasa nyaman warga masyarakat yang tengah menghadapi masa pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah akan melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan pemotongan dana bansos COVID-19 yang diduga dilakukan aparatur desa. Hingga saat ini Polres Lombok Tengah menyatakan telah menerima laporan 3 desa yang diduga melakukan pemotongan dan penyelewengan dana bansos. Langkah penyelidikan akan dilakukan aparat kepolisian Resort Lombok Tengah terhadap laporan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial bagi warga terdampak COVID. Berdasarkan informasi, pihak Polres Lombok Tengah menyatakan saat ini telah menerima laporan dugaan penyelewengan dana desa di 3 desa yang dilaporkan warga. 3 desa yang masuk dalam target penyelidikan tersebut meliputi Desa Mangkung, Tanah Auh, dan Desa Sangkareang. Laporan tersebut meliputi pemotongan dana bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dengan dalih pemerataan untuk diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan. Ada kebijakan ataupun inisiatif dari yang bagi ini, panitia yang bagi ini, yang tidak terdaftar dibagi juga. Di samping itu juga ada beberapa masyarakat yang pada tahun 2011 atau 2012 didata itu dia sebagai orang miskin. Selain tengah mengkaji mekanisme kebijakan penyaluran dana bansos dan BLT kepada warga terdampak COVID-19, pihak kepolisian meminta warga proaktif melaporkan dugaan penyelewengan dana bansos COVID yang saat ini digulirkan pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Rukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Meski menghadapi masa pandemi, progres penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa bagi warga masyarakat akan terus berlanjut dan ditargetkan selesai sesuai target. Hingga saat ini dari total 215.000 rumah yang dibangun, sebanyak 31.000 unit rumah masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020. Meski masih menghadapi masa pandemi COVID di daerah, tahap penyelesaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah tahan gempa untuk masyarakat terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berlanjut. Berdasarkan data terakhir, saat ini dari total 215.000 rumah yang dibangun, sebanyak 12.500 unit saat ini baru mulai dikerjakan. Sementara sebanyak 19.409 unit RTG dalam proses pengerjaan. Tertundanya pembangunan rumah gempa tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID yang menyebabkan penyaluran bahan baku tidak bisa dilakukan optimal dan belum adanya instruksi melanjutkan pembangunan dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, progres percepatan pembangunan RTG tetap akan dilakukan oleh para pihak di daerah agar segera bisa ditempati oleh warga terdampak sebagai bagian dari percepatan penuntasan pembangunan rumah gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa. Mudah-mudahan kami bisa mencapai semua target-target yang diberikan oleh pimpinan pusat, khususnya terkait dengan penyelesaian rumah tahan gempa yang sampai dengan saat ini sudah hampir 215.000 yang kami bangun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terselesaikan dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Beliau yang ini bersama orang-orang yang kena musibah, terutama adalah pembangunan rumah gempa. Beliau turun langsung bersama-sama kami dan memberi memotivasi kami selaku Pemda. Kebetulan saya menangani Lombok Barat 72.000 plus 3.000. Saat ini langkah koordinasi antar instansi terus dilakukan sebagai upaya bersama mentuntaskan pembangunan rumah gempa agar bisa tepat waktu sesuai dengan target yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Dari Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Puluhan pasukan berkuda Direktorat Samapta Polda Nusa Tenggara Barat dikerahkan untuk menyalurkan bantuan paket sembako untuk warga terdampak COVID di wilayah terpencil. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi sembako bagi warga kurang mampu yang bermukim di kawasan perbukitan bisa terjangkau. Langkah meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 di berbagai wilayah terus dilakukan para pihak di daerah. Salah satunya dilakukan oleh petugas Direktorat Samapta Polda NTB yang mengerahkan puluhan pasukan berkuda untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat di kawasan terpencil, yakni di kawasan Gunung Sari dan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pilihan menyalurkan bantuan menggunakan pasukan berkuda dilakukan mengingat medan terjal perbukitan yang harus dilalui untuk mengantarkan paket sembako yang tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan. Paket sembako sendiri merupakan sumbangan swadaya para anggota yang menyisakan sebagian dari rezeki mereka untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID di kawasan pegunungan. Selain menyasar warga kawasan terpencil, penyaluran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang luput dari perhatian dan selama ini tidak pernah tersentuh bantuan sosial. Ya, jadi kebetulan kami memiliki unit berkuda yang bisa untuk dimanfaatkan memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kendaraan. Langkah peduli dampak COVID sebagai gerakan sosial bersama harus terus menjadi sikap bersama dalam menguatkan imunitas masyarakat untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang terdampak serius pada tatanan kehidupan sosial masyarakat saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan pemantauan rencana penormalan kembali kawasan wisata Gili Matra di Kabupaten Lombok Utara. Selain meminta seluruh pengelola wisata bisa bersinergi, Pemda juga berharap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi tetap bisa dioptimalkan menuju masa normal baru. Langkah pemantauan tahapan penormalan kawasan destinasi wisata di Pulau Lombok terus dilakukan pemerintah daerah menuju tatanan normal baru. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur NTB bersama pihak terkait mengunjungi kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara awal pekan ini untuk mengecek langsung kesiapan rencana pembukaan kawasan tersebut pada tanggal 20 Juni akhir pekan ini. Selain melakukan sosialisasi dengan warga dan juga pengelola wisata, Wagub juga mengecek ketersediaan sarana protokol kesehatan yang ada di kawasan tersebut. Selain meminta pengelola wisata untuk bersinergi menjaga kawasan wisata, Wagub juga menghimbau semua warga di kawasan tersebut untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan kepada karyawan maupun wisatawan yang berkunjung. Persiapan untuk new normal, banyak tahapan yang harus dijalani, tapi insya Allah melihat kekompakan yang ada di Gili, saya optimis ya. Karena kan kita tahu menangani COVID ini kan hanya satu kuncinya disiplin. Setelah sempat ditutup sejak 2 bulan terakhir, pemerintah daerah akhirnya merekomendasikan pembukaan kawasan wisata secara bertahap di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai proses menuju masa normal baru di masa pandemi COVID saat ini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan.